Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hatur nuhun sudah hadir di pagi hari ini di sela-sela kesibukannya ya, pelaku usaha di RT 03 Dago Pojok ya. Ibu bapak, perkenalkan saya dengan Sofi, saya perwakilan dari DPR Tanjung Raya untuk kegiatan hari ini literasi dan inklusi keuangan. Saya di sini tidak sendiri tapi dengan rekan-rekan saya yang sebelah sini. Saya perkenalkan dulu ya ibu bapak ya. Sebelah sini Pak Iman namanya, ini marketing juga di kita. Di sini ada Mbak Devi. Lalu di belakang ada Pak Ius, mungkin udah pada kenal ibu ya bapak. Ada Pak Ius. Oh iya. Terteranya. Pak Ius Tara Amang. Lalu ada Pak Imron dan Pak Dio serta Mbak Rati. Iya. Sebelum saya mulai, mungkin saya berterima kasih juga untuk kehadiran Pak pengurus RW berapa ya Pak? RW-nya 03 juga ya. Lalu untuk Pak RT, terima kasih. Bapak dan Ibu juga yang sudah bersedia hadir di sini, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu ini, saya akan mulai mengenai literasi untuk memilih lembaga keuangan yang tepat untuk usaha Anda. Jadi sebetulnya mungkin yang lebih berpengalaman Bapak dan Ibu ya, karena pelaku usaha langsung gitu ya. Tapi ini kita sekalian sharing mengenai teori-teori apa sih yang harus diperhatikan untuk memilih lembaga keuangan yang tepat untuk usaha kita. Itu, boleh Pak Iman? Ya. Kita mulai dengan pengertian lembaga keuangannya dulu. Jadi lembaga keuangan adalah badan resmi yang bertugas menyediakan produk serta fasilitas dalam bidang keuangan. Juga memutar arus keuangan di sistem perekonomian. Pada umumnya tugas lembaga keuangan adalah mencakup proses mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Karena berurusannya dengan keuangan, jadi lembaga keuangan ini secara umum diatur oleh pemerintah, regulasi keuangan dari pemerintah, yaitu di bawah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Lalu untuk memilih lembaga keuangan untuk pembiayaan modal usaha ini sangat penting ya untuk keberhasilan usaha. Karena kalau tidak sesuai, tidak tepat, itu bisa menjadi masalah untuk kita secara jangka panjangnya. Misalkan membebani kita untuk masalah pembayarannya karena ternyata bunganya besar, jadi keuntungan kita di usahanya jadi lebih kecil gitu. Lalu untuk lembaga keuangan sendiri ini terdiri dari beberapa ya Bapak dan Ibu. Ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank itu adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Biasanya bank itu mengumpulkan dana dari masyarakat, itu bisa berupa tabungan atau deposito maupun penyaluran lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit. Gitu. Lalu untuk lembaga keuangan bukan bank, ini adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa menghimpun dana dari masyarakat serta penyaluran dana untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam aktivitas perekonomian. Contohnya lembaga keuangan yang bukan bank, misalkan koperasi simpan pinjam, terus pegadaian, leasing dan lain-lain. Asuransi juga masuk ke sini ke lembaga keuangan bukan bank.
Dan yang ketiga ini yang marak sekarang ada ya, itu adalah pinjaman online. Pinjaman online ini sih bukan lembaga keuangan, tapi ini bentuknya adalah aplikasi pinjaman dana secara online. Nah, ini biasanya sumber dananya tuh milik perseorangan atau suatu perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan sebesar-besarnya. Oke, lalu selanjutnya untuk setiap jenis lembaga keuangan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta persyaratan dan biaya yang berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan apabila kita ingin meminjam pembiayaan modal usaha di lembaga keuangan. Itu diantaranya adalah kita harus perhatikan tingkat suku bunga kreditnya, terus jangka waktu berapa lama sih kita mau ambil kredit tersebut. Lalu kita lihat juga persyaratan dokumen pengajuan kreditnya, lalu berapa besar sih biaya proses kreditnya, terus cara pengikatan kreditnya bagaimana, cara pembayaran angsurannya bagaimana, dan ketentuan khusus lainnya yang ada di lembaga keuangan tersebut. Ini selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga keuangan ya. Kalau bank itu sudah dikenal ya Bu ya, Bapak sudah dikenal dalam hal stabilitas dan reputasi yang baik. Pembiayaannya juga bisa lebih besar dengan tingkat suku bunga yang relatif terjangkau. Sedangkan untuk lembaga keuangan bukan bank, itu biasanya suku bunganya memang lebih rendah, persyaratan lebih mudah. Namun terdapat beberapa keterbatasan. Seperti kalau misalkan kredit di koperasi simpan pinjam itu kan khusus untuk anggotanya aja. Terus plafonnya juga terbatas. Terus jangka waktu juga lebih pendek kalau di kredit di koperasi simpan pinjam. Nah, kalau di leasing itu kreditnya suku bunganya cukup tinggi. Kalau di leasing mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mempunyai fasilitas di leasing, kredit kendaraan atau itu mungkin ada ya. Nah, itu biasanya bunganya relatif lebih tinggi ya, lebih tinggi. Dan kalau misalkan pelunasan itu bunganya, pelunasan dipercepat, bunganya dihitung semua sampai jangka waktu kredit selesai. Sedangkan yang ketiga itu adalah pinjaman online. Kalau pinjaman online relatif lebih mudah kita bisa dapatkan karena melalui aplikasi di handphone kita sendiri. Namun itu walaupun cepat, mudah, suku bunganya relatif juga lebih tinggi. Suku bunga lebih tinggi dan ada risiko juga keamanan data kita. Jadi kalau misalkan ada kita yang pinjol ternyata telat bayar, itu biasanya suka dapat informasinya ke teman-teman terdekat kita yang ada di kontak ya. Ada yang pernah mengalami dapat SMS dari pinjol bahwa ini nama si A, iya Pak ya, nama si A, ini masih ada tunggakan, tolong diberitahukan. Nah itu biasanya bukan ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita yang itu ya Pak ya. Jadi merusak reputasi kita. Jadi itu untuk pinjaman online itu tidak disarankan ya untuk peminjaman khususnya untuk modal usaha. Lalu selanjutnya menghitungkan biaya dan bunga. Jadi kalau kita mau pembiayaan modal usaha, pembiayaan modal usaha ini yang diperhatikan adalah bunga yang ditawarkannya. Berapa sih bunga yang ditawarkannya, biayanya berapa. Terus karena kalau biaya yang tinggi itu dapat merugikan keuntungan bisnis Anda. Sedangkan bunga yang terlalu rendah juga bank juga kan nggak mau ada yang mau memberikan pembiayaannya.
Ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya ini saya sampaikan untuk cara mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengajukan pinjaman di bank, karena saya di bank ya, jadi di BPR ya. Jadi kalau mau mengajukan kredit itu di BPR, itu yang harus kita siapkan apa aja sih? Itu bisa kita siapkan dari mulai data diri ibu, bapak, misalkan KTP, kartu keluarga, surat nikah, data-data pribadi. Lalu kalau misalkan ada pembukuan usaha itu dilampirkan juga. Lalu setelah itu usahanya kita perlunya untuk apa sih? Jadi diperhitungkan dulu berapa sih yang kita butuhkan. Itu baru data-datanya semuanya dikumpulkan, itu berupa fotokopian, baru kita serahkan ke pihak marketingnya. Nah, dari marketingnya itu pengajuan kredit yang dokumen-dokumen kredit yang kita kumpulkan itu oleh marketing itu akan diproses. Salah satunya adalah verifikasi data, lalu setelah itu survei jaminan, setelah survei jaminan lalu dihitung. Jadi Bapak dan Ibu biasanya kenapa sih kok lama sih prosesnya gitu? Itu kita hitung dulu. Jadi jangan sampai pinjaman yang kita berikan itu bisa membebani di luar kapasitas Bapak dan Ibu, kapasitas mengangsur Bapak dan Ibu gitu. Jadi makanya kita harus hitung dulu dari pihak banknya bahwa dengan kebutuhan segini kapasitas untuk mengangsurnya bisa gitu untuk dikembalikan setiap bulannya oleh Bapak dan Ibu. Nanti setelah proses pengajuannya diproses, ternyata bisa untuk disetujui, maka langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu itu ada namanya akad kredit, penandatanganan kredit. Itu biasanya dilakukannya di bank atau sesuai dengan domisili usahanya Bapak dan Ibu. Terus setelah akad kredit, biasanya pencairan kredit kalau di BPR kami itu pada hari yang sama. Lalu selanjutnya, apabila kreditnya sudah dicairkan, sudah diterima, sudah dinikmati oleh Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya adalah kita harus membangun hubungan dengan lembaga keuangan tersebut. Ini salah satunya adalah dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan lembaga keuangan. Lalu melakukan pembayaran tepat waktu dan memenuhi kewajiban finansial lainnya, mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku di lembaga keuangan tersebut, memberikan informasi yang akurat dan jujur tentang bisnis Anda, serta mencari solusi jika terjadi masalah atau kesulitan dalam pembayaran atau pelaksanaan kewajiban finansial atau angsurannya. Jadi kalau misalkan ternyata pada saat perjalanan mengangsur Bapak dan Ibu ke bank, itu ternyata ada kendala, misalkan karena kalau kayak kemarin karena COVID, jadi banyak usaha yang terganggu. Nah itu kita harus komunikasikan dengan pihak banknya. Jadi nanti bersama-sama dengan pihak bank kita akan mencarikan solusi gimana supaya si pinjamannya jadi tidak bermasalah. Karena setiap pinjaman yang bermasalah itu ada laporannya di Otoritas Jasa Keuangan, namanya Sistem Layanan Informasi Kredit dari Nasabah atau SLIK atau BI Checking kalau dulu. Kalau kita ada BI Checking macet, itu agak sulit untuk pinjam ke lembaga keuangan lainnya. Jadi itu BI Checking harus kita jaga supaya ya BI Checking itu kayak rapor lah. Jadi kita harus jaga itu BI Checkingnya harus tetap lancar. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah biasa ya. Oh, udah biasa ya Pak. Ya makanya kata saya juga, ini pasti yang lebih ahli Bapak dan Ibu karena sebagai pelaku usahanya. Kalau ini sih memang secara teorinya saja gitu.
pemilihan juga asal jangan ke bukan lembaga keuangan yang resmi seperti kayak pinjol-pinjol yang enggak resmi atau bank-bank keliling yang yang mungkin ada di mana-mana. Yang mulia. Daripada kalau misalnya kita pinjam ke bank keliling itu nggak habis-habis Bu, nggak habis-habis dan tidak mendidik jadinya. Gitu. Jadi mumpung kita BPR Tanjung Raya ada di sini nih Bu, kita juga mau menawarkan produk yang khusus untuk untuk pedagang. Jadi selain dapat modal kerja, Bapak Ibu juga bisa investasi, menabung, menyisihkan uangnya sedikit untuk tabungan setiap harinya. Supaya apa? Supaya nanti bisa digunakan untuk penambahan modal usaha Bapak dan Ibu sendiri gitu. Untuk selanjutnya nanti itu dijelaskannya terakhir ya, yang pedagang ya. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan mengenai produk-produk BPR Tanjung Raya. Mbak Devi barangkali bisa membantu. Mangga Mbak Devi. Baik, saya langsung melanjutkan saja ya Bapak Ibu untuk materi selanjutnya. Berikut ada produk-produk di BPR Tanjung Raya itu apa aja sih? Seperti kita pada umumnya BPR Tanjung Raya itu sama seperti bank lainnya. Di sini kita juga ada produk tabungan sama seperti biasa. Lalu tabungan juga kita bunganya lumayan ya Bu ya. Berapa? Ada di 5%. Jadi mangga Ibu Bapak jika mau menabung boleh. Kita bunganya cukup bersaing di 5%. Lalu ada produk deposito. Deposito sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada deposito jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Suku bunganya juga bersaing. Lalu ada produk pembayaran tagihan listrik, air, telepon, dan lain-lain juga bisa di kita. Dan ada kredit modal kerja yang sebelumnya Ibu Sofi jelaskan. Lalu ada kredit perorangan, kendaraan, dan investasi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Kita ada hadiah loh bagi yang nanya. Boleh Ibu silakan, dengan Ibu siapa? Nggak ada ini nggak apa-apa. Kita ada kelas spesial untuk tiga orang. Kalau istri saya dan Rizwi Sambil bantu jawab ya Bu ya. Jadi kalau BPR memang belum ada ATM-nya Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau fasilitas payment point di kami seperti pembayaran telepon, listrik kayak gitu, yang pertama kali itu Ibu harus punya rekening tabungan dulu di BPR-nya. Setelah Ibu ada rekening tabungan, Ibu langsung daftarkan auto debitnya di kita. Jadi Ibu nanti ada isi namanya standing instruction. Nah Ibu isi standing instructionnya, nanti setiap bulan kami akan otomatis debit Bu. Atas dari instruksi Ibu itu tiap bulan kita akan debit otomatis. Terus gimana nabungnya? Karena kita kan nggak punya ATM ya Bu ya. Itu nabungnya Ibu tetap setornya atau transfernya ke rekening bank umum BPR Tanjung Raya yang ada di bank umum. Nah, setor ke rekening BPR yang ada di bank umum, ya BCA kita punyanya Bu. Kita punya BCA. Jadi setornya ke BCA atau Mandiri yang atas nama Koperasi BPR Tanjung Raya. Mandiri nggak ada belum. Terus dari situ baru kita bukuin setorannya, Ibu kita bukukan. Nah dari situ kita bisa lakukan auto debit yang untuk payment point pembayaran.
biasa ada apa Administrasinya Nggak ada, Bu. Kita belum ada mobile bankingnya. Jadi kita memang belum, karena BPR ya, kita Bank Perkreditan Rakyat, jadi kita belum ikut clearing, Bu. Jadi masih konvensional gitu. Ibu kasih ini dong, Bu. Bu Devi. Iya. Lainnya barangkali ada yang mau bertanya lagi ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah mendengarkannya pemaparan dari Mbak sekalian. Nah tadi secara umum sudah disebutkan persyaratan pengajuan kredit ya, tapi untuk bank umum mungkin ya. Nah saya tanyakan, apakah untuk pengajuan kredit persyaratan apa aja untuk pengajuan kredit di BPR Tanjung Raya ini, terus plafonnya paling minimal berapa, maksimal berapa, terus jangka waktunya. Gimana Mbak Devi? Pak Iman, barangkali ada yang bisa menjawab, Pak Iman. Mbak Devi? Baik Pak. Sofi menjawab untuk yang pertanyaan Bapak mengenai persyaratan di BPR ya Pak ya. Persyaratan kredit di BPR sih itu sama sih Pak dengan di bank umum juga. Yang pertama itu data pribadi, data diri. Data diri itu KTP, kartu keluarga, KTP Bapak dan istri, kartu keluarga, surat nikah, surat keterangan usaha, terus iya dari kelurahan boleh Pak. Kalau belum ada NIB, nomor induk berusaha, ya boleh pakai SKU. Iya. Terus pembukuan usaha Pak, pembukuan usahanya 3 bulan terakhir. Terus rekening tabungan usaha kalau ada itu juga diminta 3 bulan terakhir. Tapi kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Kita minta pembukuan usahanya secara bon-bonnya aja. Bon-bonnya dikumpulin 3 bulan terakhir, nanti kita bantu untuk pembukuannya. Gitu. Terus NPWP, fotokopi kartu NPWP, dan yang terakhir fotokopi jaminannya, misalkan sertifikat atau BPKB kendaraan. Nah, yang untuk pedagang di kami itu ada program untuk pedagang, tapi itu plafonnya terbatas, maksimalnya sampai 3 juta Pak. Itu tanpa BI checking, tanpa jaminan. Nah, itu jangka waktunya juga maksimalnya 9 bulan. Itu angsurannya bisa diambil mingguan atau bulanan. Diambil. Ya mungkin kalau misalkan di RT 3 nanti dikoordinasi sama Pak Yus, misalkan gitu ya Pak. Atau ada tim marketing kesini setiap minggunya gitu. Nah itu bisa, itu tanpa BI checking Pak kalau itu. KTP aja, KTP sama kartu keluarga aja syaratnya. Syarat yang, tapi itu untuk pedagang itu syarat utamanya itu ada buka rekening tabungan sih Pak. Bunganya ada, tapi nggak terlalu besar. Mungkin Pak Imron bisa di apa sih namanya, disebarkan ininya, brosurnya. Ada brosurnya Pak, nanti kita berikan ya Pak. Jadi bunganya juga nggak terlalu besar sih Pak kalau di kita. Lalu ada lagi Pak, jangka waktunya yang untuk kredit pedagang sih 9 bulan. Cuman kalau untuk kredit modal kerja biasa dengan agunan itu bisa sampai 5 tahun kalau kita. Kalau keunggulannya kita tuh, keunggulan BPR Tanjung Raya itu kita bunganya enggak di atas 20% Pak, kita di bawah 20%. Bunganya lebih kecil dibanding dibanding BPR lainnya. Bagaimana Pak? Sudah cukup? Jadi barangkali hadiahnya bisa diberikan hadiah. Satu lagi ya Bapak Ibu. Satu lagi yang bertanya barangkali Bapak BPR bertanya Pak.
lah daripada menang. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya Pak RT, iya Pak. Tadi dibilangin apa sama Pak Mamu itu untuk cara pembayaran ya. Mungkin cara pembayaran kalau seandainya kita bayar bisa transfer maksudnya ke bank yang ada di BCA dengan nomor ininya BPR Tanjung Raya. Terus kalau seandainya kredit kendaraan itu mengajukannya apa anggunannya bisa pakai motor apa BPKB motor yang ada misalnya. Terus cara untuk kredit kendaraan itu apakah bisa motor bekas atau motor baru atau kendaraan baru atau yang kalau yang bekas gimana? Iya baik Pak RT. Ada ini untuk pertanyaan Bapak. Jaminan kendaraan yang diterima di BPR Tanjung Raya itu adalah motor atau mobil. Untuk motor minimal tahun 2004 minimal 2014 Mas. Jadi minimal 2014 kita terima. Untuk kendaraan mobil itu minimal tahun 2004. Gitu. Motornya boleh motor bekas atau motor baru. Cuman kalau motor baru berarti pembelian motor ya Pak. Kalau pembelian motor itu kita pakai uang mukanya 20%. Ya. Itu. Jadi Oke. Pak RT-nya dapat hadiah 1. Udah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada lagi yang mau bertanya. Tapi hadiahnya udah habis. Baik bapak ibu, jadi kita sudah sama-sama ketahui ya. Jadi lembaga keuangan yang mana yang sebaiknya kita pilih, bank, non bank atau pinjol. Jadi yang mana bapak ibu? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada bapak ibu yang sudah menyempatkan hadir ke tempat ini. Untuk Pak RT, Pak Denny yang sudah menyiapkan tempat, kepada pengurus RW 03 juga terima kasih banyak. Terakhir dari kami, ini ada pantun nih Bapak Ibu. Tapi bilang cakep ya. Cantik lah boleh. Ke pasar pakai Innova. Jangan lupa beli pepaya. Ingat pembiayaan modal usaha. Ingat hanya BPR Tanjung Raya. Terima kasih kami dari BPR Tanjung Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.